Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Dian Rahayu Pratiwi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang, menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses mengajar di mana seorang guru menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik belajar individu setiap murid di kelas. Tujuan utamanya dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar semua murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, merasa didukung, dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk mendukung setiap bakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Lalu, bagaimana ya cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang perlu guru lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dapat diukur dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat murid. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Profil belajar murid adalah poin ketiga dari kebutuhan belajar murid. Profil belajar murid erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, lalu bagaimana cara mengidentifikasinya ya? Ada 6 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Antara lain, 1. Mengamati perilaku murid. Kemudian, identifikasi pengetahuan awal. Bisa juga dengan melakukan refleksi atau membaca rapot di kelas sebelumnya. Penilaian formatif dan diagnostik juga sangat bermanfaat. Kita bisa juga berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Apakah ada strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Ada 3 poin strategi diferensiasi pembelajaran. Poin yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi proses adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah diferensiasi produk. Apakah diferensiasi konten itu? Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan diferensiasi pembelajaran, lalu apakah ada kaitannya modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Mari kita kupas keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya satu persatu. Yang pertama adalah keterkaitan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya itu saling berkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Kemudian bagaimana ya keterkaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak? Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Sehingga hal ini tentunya saling terkait antara visi guru penggerak pada modul 1.3 dengan modul 2.1 ini. Yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budaya positif modul 1.4. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.